sesuatu yang dibutuhkan. Bukan ada kan? Banyak semak-semak. Biasanya suka ada ular hijau. Harus berhati-hati. Di atas aman. Jadi kalau misalkan kita bepergian ke tempat seperti ini, mata itu harus jeli ya, ke atas, ke samping, ke bawah, kanan kiri. Karena yang namanya hewan penggigit itu suka datang dari mana tidak bisa diprediksi gitu. Siapa? Kok jeruk banget sih? Sini atas aman. Saya pernah nemu ini pernah nemu batu bisa dipakai hiasan. Tapi memang di sini bukan daerah batu hias gitu. Ini daerah batu-batu yang pernah dimuntahkan Gunung Ciremai. Sungainya jadi keruh bekas pijakan saya tadi. Di sini atas aman guys. Kita merokok dulu ya. Yang namanya laki-laki itu, apalagi lagi sendiri di sini, jadi harus ada asap rokok itu. Harus ada asap rokok walaupun siang hari. Kalau malam hari lebih penting gitu yang namanya asap rokok ataupun kedipan bunga api dari rokok itu harus penting untuk menghindari dari makhluk-makhluk astral semacam sambar nyawa ya. Sambar nyawa kalau bahasa Indonesianya apa sih? Kalau di Sunda itu sambar nyawa, di Sunda itu bentuknya seperti bola api menyala sebesar bola Blitar kalau dari atas, tapi kalau nabrak pohon-pohonan, ras gede gitu ya. Kalau di Sunda itu bisa saja disebut sambar nyawa, kamangmang. Kenapa disebut sambar nyawa? Dulu konon katanya ada orang yang pernah mati dalam keadaan badannya biru semuanya ya, itu akibat dari terkena sambar nyawa itu ya. Biasanya sambar nyawa itu
Kalau saya lagi muda dulu pernah sering lihat itu di daerah yang jauh dari pemukiman, terus daerahnya itu banyak sawah atau pohon-pohon yang seperti ini nih, seperti ini nih, itu pohon itu. Tapi kalau misalkan kita lihat dari daerah pesawat sih kelihatannya indah gitu ya, asal kita merokok nggak bakalan ganggu, karena kalau saya merokok katanya sih dia nggak bakalan ganggu gitu ya. Ya sama aja dengan kalau misalkan kita main ke pedalaman hutan, itu orang tidak akan jauh dari api gitu ya, api. Misalkan kita apa namanya, camping di hutan pedalaman, itu biasanya harus ada ini ya, harus ada api unggun, biar supaya kita aman dari makhluk-makhluk astral ataupun makhluk-makhluk yang boleh dikatakan binatang-binatang buas gitu. Atas aman ya, aman. Bawah juga aman, kanan kiri. Terus kalau misalkan kita sedang camping di hutan, di pedalaman hutan, itu usahakan jangan sesekali Anda mendirikan tenda di dekat air gitu ya, dekat sungai ataupun ada penampungan air. Anda harus jauh dari sana, karena yang namanya binatang-binatang buas itu semuanya minum ke sana ya, begitu harimau kumbang misalkan, ataupun babi hutan atau apa sajalah yang namanya yang binatang buas gitu. Itu apa itu? Jadi suka minum di sungai ataupun di penampungan air, di air penampungan. Misalkan ada sebuah tempat yang ada airnya, kalau mendirikan tenda jangan sesekali di sana. Lebih baik mendirikan tenda itu di jauh tempat air gitu ya. Takutnya nanti malah kita ini apa sih, clash dengan binatang-binatang buas. Mending kalau kita yang menang. Kalau misalkan kita yang kalah ya udah. Karena yang namanya binatang buas itu jangankan harimau yang besar, harimau kumbang aja yang sebesar anjing, akibat dari keberingasan terus apa, gerak-geriknya yang sangat lincah atau punya wibawa misalkan, itu kan kita suka lemah gitu ya. Semua orang pasti lemah dengan kalau menghadapi
makhluk-makhluk seperti itu, atau binatang-binatang buas seperti itu, karena dia itu punya kelenturan tubuh, loncat jauh. Kalau manusia kan terbatas gitu, walaupun ya kalau manusia paling-paling bisa ada senjata, atau bawa senjata atau bawa parang itu bisa membela diri gitu. Itu jadi sepengetahuan saya begitu ya. Saya sih kalau suka camping di hutan bermalam, suka menghindar dari sungai ataupun air yang tertampung itu, karena ya demi untuk tidak dipertemukan dengan binatang buas. Tapi kenapa ya aneh, suka banyak orang di YouTube itu berkemah di sungai gitu, ataupun camping di sungai atau dekat air, biar supaya gimana ya, mungkin biar supaya gampang kalau misalkan cuci-cuci ataupun apa. Padahal itu sangat bahaya gitu, sangat bahaya, karena semua binatang buas yang ada di hutan itu bermuara ke sana itu untuk minum. Ini akibat musim kemarau, barang seperti ini jangan dibakar oleh yang punya kebun terus. Tapi itulah yang namanya alam semesta. Walaupun sudah dibakar, apinya besar, tapi ini masih subur, ini masih hidup, padahal sudah terbakar itu.
yang tadinya airnya selalu besar jadi seperti ini nasibnya nih. Masih ada sih air, tapi tidak begitu besar. Ini sebuah lorong gitu. Biasanya kalau ada manusia yang ataupun orang yang terhanyut oleh air banjir bandang tidak ketemu, biasanya kemungkinan besar masuk ke sini, lorong-lorong seperti ini, ataupun masuk ke lorong batu misalkan. Jadi sangat menyulitkan atau bahkan tidak berhasil ditemukan gitu ya. Misalkan saya ingin cerita ya banyak ya, harus yang pengalaman saya yang harus diceritakan. Waktu dulu masih muda banyak ya, tapi ya kadang-kadang harus diingat-ingat lagi. Pengalaman pahit, misalkan kalau misalkan kita ya pengalaman pahit ketika tersesat di hutan gitu ya, atau ketemu dengan urai sanca yang besar, atau misalkan terjebak oleh air bah, tidak bisa nyebrang gitu ya. Banyak liku-likunya begitu. Kalau untuk masalah ketemu dengan makhluk halus ya, saya sih jarang ya. Walaupun pernah ke hutan belantara yang menyeramkan, tapi nggak ada. Paling-paling saya merasa takut oleh satwa-satwa liar gitu ya, ataupun binatang buas. Itulah yang saya takutkan. Adapun kalau mendengar suara-suara aneh, misalkan tiba-tiba saja mendengar seperti orang yang ngobrol banyakan, itu menganggap aja ilusi. Anggap ilusi dan jangan dipikirkan ya, ataupun jangan terlalu didramatisir.
sehingga membuat kita ini kalah, energi kita ini kalah dengan energi itu, yang membuatnya jadi ketakutan gitu ya, ketakutan yang sangat amat si amat si amat ketakutan gitu. Paling cuma itu aja kalau di hutan atau di perkebunan yang luas kalau malam-malam. Paling itu aja yang pernah didengar. Untuk hal yang lain-lainnya sih nggak perlu diceritakan lah. Ngapain hal seperti itu ceritain. Gitu.